Haleluya. Shalom semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik yang menyatukan kita sekali lagi pada malam ini. Saya kena percaya bukan secara kebetulan kita dipersatukan lewat live Facebook saja, tetapi ini adalah semua karena rencana Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita menyembah, mari kita berdoa dimanapun kamu berada saat ini. Kita persiapkan roh kita agar kita mendapat sesuatu yang baru yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami terlebih dahulu kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus, sehingga saat ini kami lagi masih bernafas dan dapat memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir di dalam setiap pribadi kami saat ini dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Biar Roh Kudus yang hadir menjamah setiap hati kami, bahkan membebaskan setiap roh kami. Amen. Agar kami bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami memohon pada-Mu ya Tuhan agar urapan-Mu Tuhan turun ke atas kami semua saat ini ya Bapa. Dan kami mau datang di altar-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kami menjemput Roh Kudus sekali lagi dalam kehidupan kami, menyertai setiap kami yang mengikuti live Facebook ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya kena percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus kepada Roh Allah yang hidup. Saat ini kami datang menyembah Engkau Tuhan. Biar kami buka setiap hati kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, katakan hosana bagi Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Benar Tuhan Yesus, namamu yang termulia di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah yang berkuasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah penguasa alam semesta dan layak disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, serukan nama Yesus Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar, hanya namamu yang besar dan termulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Tuhan lain yang layak disembah dipuja. Tidak ada Tuhan yang lain yang pernah mati di kayu salib. Tidak ada Tuhan lain yang pernah mati bagi anak-anaknya. Dan kami anak-anak Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami punya Tuhan yang layak dipuji disembah. Kami punya Tuhan yang sudah mengisytiharkan bahwa Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapapun tidak boleh pergi ke Bapa atau ke surga jika tidak melalui Engkau. Engkaulah terang itu Tuhan. Engkaulah terang itu ya Yesus. Ya Tuhan Yesus. Engkaulah terang itu ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan malam
malam ini ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan kami bersatu kembali. Dan saat ini sebelum kami mendengar seri firman-Mu ya Tuhan, sekali lagi saya serahkan tempat ini ke dalam tangan-Mu, tempat kami masing-masing. Setiap kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jambi, ilmu hitam, ilmu sihir, roh-roh agamawi, semua kami tolak dalam nama Yesus. Amin. Kami bungkus, tutup bungkus setiap tempat kami, line internet kami, dan juga device yang kami pakai sekarang, sama ada telepon atau komputer. Saya tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Amin. Dan saya siharkan hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa, Roh Kudus yang akan memberi hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Setiap kami yang mendengar, termasuk saya sendiri Tuhan, akan dapat menangkap benih firman yang Kau tabur pada malam hari ini. Agar ada sesuatu yang saya dapat tangkap, sesuatu yang kami dapat ya Tuhan. Dan tidak percuma, tidak sia-sia kami malam ini berkumpul, walaupun hanya lewat media sosial. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu, hadirat-Mu tidak dapat dibatasi oleh tempat atau waktu, karena Engkau Tuhan yang hidup. Amin. Engkau Tuhan yang hidup di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman ke tangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Nah, selamat malam semua. Nah, pertama-tama kami ucapkan takziah kepada Ibu Rita atau Pastor Rita. Pagi tadi Reverend atau suaminya kembali kepada Bapa dan pertandingannya sudah selesai. Dan sebagai rakan atau sama-sama hamba Tuhan, kami mengucapkan takziah kepada keluarga semua yang ditinggalkan, anak 2 orang, keluarga di Sarawak dan juga di Sabah. Saya percaya Tuhan ada suatu rencana, dan terima kasih kepada semua yang mendoakan selama ini. Gereja-gereja, begitu banyak sekali gereja yang mendoakan. Sama ada doa dalam keluarga atau melalui gereja. Kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan yang membalas doa-doa kalian kepada keluarga ini. Dan malam ini kita buka hati kita kepada Tuhan. Kita belajar di dalam Yohanes 5:1-9. Yohanes 5:1-9. Nah, saya punya tema malam ini yaitu maukah engkau? Maukah engkau? Atau kau maukah? Kalau dalam bahasa Sabah, maukah engkau? Kita punya tema. Nah, terambil daripada Yohanes 5:1-9. Begini firman Tuhan mengatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Patsaida. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa atau sesiapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 atau 38. 38 kalau bahasa kita di Malaysia, 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu atau Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia atau Yesus kepadanya, kepada orang tadi yang lumpuh, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan Yesus kepada orang yang lumpuh 38 tahun itu. Nah, jawab orang itu, jawab orang sakit itu kepadanya atau kepada Yesus, Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu sampai di sana jalan tilam dan berjalan. Ini sudah masuk ke 10. Nah, ayat ke-9 bagian E ya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia atau orang itu mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ini firman Tuhan, begitu jelas sekali satu cerita yang mengatakan, atau di sini tertulis firman Tuhan di sini yang mengatakan cerita di sini, yaitu ada seorang yang sakit sudah 38 tahun. Bayangkan 38 tahun. Begitu sangat menderita begitu. Saya tidak tahu macam mana sudah. Tetapi kalau orang yang sebegini, kami pernah melayani orang dia berapa puluh tahun. Kami tahun lepas sebelum pandemi kami balik di Sabah. Kami melayani suami istri. Suami istri. Dia punya suami, kalau tidak silap mereka katakan tuh 20 lebih ke 30 lebih tahun itu. Saya pun sudah lupa berapa tahun. Sekitar begitu. Dia dulu bekerja atau bertugas sebagai polis, dan bila terkena stroke, dia sangat dia hanya duduk dan begini. Dia tidak boleh lakukan apa-apa, tidak boleh ke sini ke situ, hanya duduk, dan puluhan tahun. Paling kurang lah, saya pun sudah lupa, paling kurang 20 lebih tahun lah. Sebab waktu kami pergi ke sana dia sudah sangat tua. Saya ingat dalam 70 lebih tahun mungkin, atau 60 lebih, 70 tahun begitu. Nah, dia hanya, kalau ini 38 tahun, oke, yang itu 20 lebih tahun lah. Betapa stresnya, betapa kasihan menderitanya orang itu. Nah, sampai kepada istrinya yang seorang nurse, pun sampai terikut stroke karena stres, karena dia sudah marah dengan Tuhan, kepahitan dengan Tuhan, sampai dia pun stroke dan hanya berbaring di katil. Waktu kami doakan itu tahun lepas, bulan Februari, bulan 2 tahun lepas, sebelum pandemik, sebelum Covid yang bulan 3 itu di negara kita. Nah, saya tidak boleh bayangkan kalau orang ini, sedangkan yang itu baru paling 20 lebih tahun, saya katakan 20 lebih tahun sahajalah. Saya sangat sudah lupa itu berapa puluh tahun itu. Di atas 20. Memang atas 20 tahun lah. Nah, saya katakan hanya 25 tahun saja pun, sampai istrinya pun stres dan marah dengan Tuhan, sampai dia pun lumpuh. Dan dia hanya berbaring di dalam waktu itu. Suaminya duduk begini, dan tidak boleh buat apa-apa, hanya dibagi makan. Nah, ini hanya 20 lebih tahun. Dan sampai keluarganya pun stres. Sampai mereka menggaji satu orang pembantu rumah, dan adik kepada bapak ini pun ke situ menjaga. Nah, 3 orang maknanya yang menjaga ya. Nah, begitu juga apalagi kalau yang ini 38 tahun. Betapa sengsaranya dia 38 tahun, dia menderita lumpuh dan tidak boleh berjalan. Nah, dan waktu itu Yesus sampai di situ. Nah, Yesus bertanya kepada dia, sebab Yesus sudah tahu. Yesus kan memang Tuhan, dan dia adalah Tuhan, dan dia tahu sebelum orang cakap, dia sudah tahu apa di dalam hati orang itu. Dan apa yang terjadi pada orang itu, Yesus sudah tahu. Sebab itu apa yang terjadi kepada kita, apa yang sudah terjadi dan akan terjadi besok, lusa, tahun depan, 20 tahun depan, Yesus sudah tahu. Dan Yesus ada rencana dan rancangan yang sangat baik, hanya bergantung kepada kita, bagaimana kita mengelola setiap rencana Tuhan. Nah, Yesus sudah tahu, dan apa pertanyaan Yesus? Maukah engkau sembuh? Nah, kita bahas atau kita belajar di ayat ke-7, atau saya baca ayat ke-6 dulu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, jawab orang sakit itu kepadanya. Begini jawaban dia,
Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahulunya. Nah, Yesus di sini kita boleh belajar, kita boleh nampak dengan jelas walau dalam satu ayat ini, ayat yang ke-7, tidak ada di situ ya yang Yesus mengatakan, kenapa kamu tidak turun? Kenapa kamu tidak ke sana? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Tidak ada satu pertanyaan Yesus begitu, hanya Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Nah, kita boleh melihat ini alasan ini orang. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang atau tidak ada satu orang pun atau tidak siapa pun yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Nah, ini alasan dia kepada Yesus. Tetapi Yesus hanya bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Nah, ini pertanyaan di dalam pribadi kita hari ini. Ini yang saya ambil pertanyaan ini sebagai tema kita juga. Nah, ada banyak hal yang Yesus bertanya kepada kita. Nah, waktu kita berdoa atau setiap hari pikiran kita selalunya bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya di sini Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau keluarga kita dipulihkan. Tuhan mau pekerjaan kita dipulihkan, atau kita ada kerja yang bagi yang mereka tidak kerja, atau yang sakit, apapun, Tuhan hanya mau kita sembuh sebenarnya. Maukah engkau sembuh? Itu satu-satunya pertanyaan Tuhan. Tidak banyak pertanyaan Tuhan di sini, hanya satu pertanyaan dia, maukah engkau sembuh? Tetapi dengan begitu banyak alasan orang yang lumpuh 38 tahun ini. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau dia hanya jawab, saya mau, atau ya, hanya YA saja, atau IYA, atau YA, atau YES, yes. Hanya dengan beberapa huruf itu, dia sudah settle. Nah, begitu juga dengan kita sebenarnya. Berkali-kali Tuhan bertanya kepada kita dengan berbagai-bagai alasan. Contoh kalau dalam keluarga, saya ambil banyak contoh tentang keluarga karena kami banyak melayani orang yang sudah mau bercerai lah, sampai bunuh diri, sampai puluhan biji Panadol dengan painkiller, orang mau minum ini apa semua macam-macam, kadang pisau sudah dikerat-kerat di sini. Ini orang-orang yang kami layani di luar daripada gereja kami, gereja Bahasa Melisia Kuala Lumpur. Di luar daripada itu, ini orang-orang yang kami layani. Dan kadang-kadang satu minggu satu family kami counseling, kadang 1 bulan satu, kadang-kadang itu membaca. Ada pernah ujung tahun lepas, 1 minggu 1 kali, atau 1 keluarga, kadang 2 keluarga yang kami layani. Nah, saya ambil contoh ini. Kali ini yang kami banyak melayani. Nah, bila kita mendoakan mereka, kami pernah mendoakan satu ibu di Negeri Sembilan. Nah, dia ini sudah mau bercerai waktu itu, sudah mau pergi ke mahkamah, dan itulah dia mau bunuh diri. Hanya sebenarnya kami tidak kenal dia, dan ada saudara kami yang bagi tahu kami perlu melayani ini orang. Nah, dia bagi tahu kami, tengok dia bagi tahu dia sudah keras sini, dia mau bunuh diri sudah. Nah, waktu kami mau, kami berkata kepada dia untuk pemulihan lah, bagaimana begitu begini. Wah, dengan berbagai-bagai alasan, selalulah ini yang kami dengar, saya tidak tahan. Nanti dia buat lagi. Ini beberapa alasan. Tak guna lah pastor. Nanti dia buat lagi. Saya sakit hati lagi. Tak guna lah pastor. Nanti dia buat lagi. Nanti dia tidak mau dengar. Nanti begini, nanti begitu. Dengan berbagai-bagai alasan. Tetapi hanya Tuhan Yesus hanya bertanya kepada kita, maukah keluargamu dipulihkan? Begitu banyak sekali alasan yang kita berikan kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan mau memulihkan kita. Ini sangat jelas. Tidak ada pertanyaan Tuhan yang lain. Satu-satunya hanya satu pertanyaan di dalam 9 ayat ini. 1 sampai 9. Hanya satu pertanyaan Tuhan. Maukah engkau sembuh? Tetapi kita lihat di sini ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Di dalam kolam itu apabila goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Maknanya
sebenarnya kan dia tidak perlu pun bagi alasan itu. Yesus sudah tahu masalah dia tidak boleh berjalan. Seorang yang lumpuh dalam lumpuh jasmani, kalau minggu lepas kita belajar lumpuh rohani. Dia tidak boleh berjalan di dalam Tuhan. Nah, hari ini kalau lumpuh jasmani, kita belajar ini, lumpuh jasmani ini saya bahas di dalam hal lumpuh jasmani. Nah, lumpuh jasmani kalau sudah 38 tahun dia memang tidak boleh berjalan. Macam manapun dia tak boleh berjalan. Sedangkan orang yang baru kena stroke pun perlu fisioterapi lah, macam-macam dibuat supaya darah itu mengalir kembali dan apa. Dan banyak orang yang kadang-kadang berbulan sudah mereka tidak bangun-bangun, mungkin mereka terlantar salah satu penyakit. Walaupun mungkin mula-mula itu mereka bukan lumpuh, tapi mereka terlantar karena salah satu penyakit atau masalah kesehatan yang lain. Waktu mereka mau berdiri, mereka tidak boleh berdiri sebab ini dia punya ball joint semua sambungan ini sudah kejang. Urat-urat pun sudah tidak ditarik, tidak berjalan dan sudah kejang. Nah, itu mereka tidak boleh berjalan atau sukar untuk bangun atau bangkit atau berjalan atau bergerak pun memang sangat sukar. Nah, apalagi ini 38 tahun. Yesus sudah tahu itu. Yesus tidak tanya dia, "Kenapa kamu tak pergi ke sana? Kenapa kamu tidak minta tolong orang lain? Kenapa kamu tidak begini, tidak begitu?" Yesus tidak perlu Yesus tidak sebut pun tentang masalah-masalah dia kena. Yesus sudah tahu apa masalah itu, tetapi yang Yesus hanya mau tahu daripada mulut orang itu hanya jawaban ya atau tidak. Maukah engkau sembuh? Nah, dengan berbagai alasan, begitulah kita keadaan sebagai manusia. Ada saja kita punya alasan sehingga kita tidak boleh bangkit. Ada kita punya alasan sehingga kita tidak boleh berbuat di dalam Tuhan. Nah, di dalam satu lagi firman Lukas 5:12-3. Nah, ini salah satu contoh yang betul-betul luar biasa. Dan ini yang Tuhan mau. Dalam Lukas 5:12-13. 2 ayat saja. Nah, begini firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Nah, orang yang sakit kusta dalam zaman dahulu, zaman dahulu, apalagi zaman dalam hukum Taurat, kalau kamu boleh baca di perjanjian lama ini banyak sekali dikatakan hukum Taurat itu. Nah, di dalam hukum Taurat itu orang yang sakit kusta sangat-sangat jijik, dikatakan sangat-sangat jijik. Dan kalau orang itu sakit kusta, dari jauh lagi bukan orang yang sehat yang mata, dia kata, "Oh, najis, ini orang yang sakit." Orang yang sakit akan bagi tahu orang dia itu najis dan tidak ada orang yang mendekati dan tersentuh apapun perlu korban bakaran lah, inilah itu macam-macam. Dia punya peraturan. Nah, pada satu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Bukan sakit kusta saja, tapi penuh kusta. Penuh kusta maknanya satu badan, bukan keras kusta saja, tapi penuh maksudnya full, satu badan. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan," atau Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Nah, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saudara yang bersama-sama dengan kami pada saat ini, kita perlu belajar daripada orang yang sakit kusta ini. Sebelum Yesus tanya, sini ketika ia melihat Yesus tersungkur, waktu dia hanya melihat Yesus berlalu di situ, dia terus tersungkur dan dia tidak pun menunggu pertanyaan Yesus. Dia tahu Yesus boleh menyembuhkan. Dia tahu Tuhan Yesus boleh menyembuhkan sakit kustanya, walaupun dia penuh dengan kusta atau dia satu badan full dengan kusta. Dia tahu Yesus boleh menyembuhkan dan dia tersungkur di situ. Jika Tuhan mau, Tuhan boleh sembuhkan saya. Begitu luar biasanya iman ini. Begitu luar biasanya orang yang penuh dengan kusta ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar dengan orang yang sakit kusta ini. Tuhan tidak mau tahu apa masalah kita. Ini alasan, itu alasan.
Dia tahu masalah kita, maksud saya, dia tidak mau tahu pun alasan-alasan kita, sebab semua alasan kita itu selalunya basi. Ada saja kita kalau dalam memberi alasan atau membagi alasan, memang kita sangat pakar. Dan itulah penyebabnya kita tidak boleh disembuhkan dari luka batin, dari masalah keluarga, dari dalam pekerjaan, dalam masalah pelayanan. Sebab itu kita tidak boleh dipulihkan, disembuhkan. Karena itulah kita punya alasan. Waktu kita menyakitkan hati orang lain, wah, dengan kata, saya tidak mau minta maaf, saya tidak mau mengampuni. Minta maaf, minta ampun pun tidak, mengampuni pun tidak. Nah, ini alasan-alasan. Karena dia begini. Nah, ini semua alasan-alasan. Dan Tuhan tidak mau dengar itu. Tuhan mau kamu mengampuni orang itu, dia bagi kamu kekuatan. Itu saja. Nah, begitu juga dengan kita. Dengan hal-hal yang lain. Hal dalam keluarga seperti yang ibu yang tadi kami layani itu. Tuhan hanya mau memulihkan dia, tahu. Dan last kami tanya dia, terus teranglah kami bagi tahu dia, kamu masih sayang kamu punya suami? Wah, dia terus menangis dan dia memang sayang dia punya suami. Nah, kalau masih sayang dengan suami, kenapa dia bagi alasan yang begitu banyak sekali alasan dengan kami? Dan walaupun lastnya, saya bersyukurlah dia sudah ada hati yang tenang, dan kawan sekerja dia bagi tahu kami, dia sudah boleh makan. Kalau sebelum ini dia tidak makan, dan inilah sebab dia penuh dengan masalah, dia hampir bunuh diri. Nah, ini yang Tuhan mau. Kita tidak perlu bagi alasan pada Tuhan. Dan hari ini atau malam ini Tuhan belum bertanya kepada kita, maukah engkau keluargamu dipulihkan? Kita hanya katakan pada Tuhan, iya Tuhan, saya mau keluarga saya dipulihkan. Kalau dalam masalah pekerjaan, Tuhan mau tahu. Tuhan hanya mau tanya kita, maukah kita di dalam pekerjaan kita dipulihkan, atau kita dapat pekerjaan, mungkin kita yang hilang pekerjaan sekarang. Tuhan mau tanya kita, maukah engkau bekerja? Kita hanya jawab kepada Tuhan, iya Tuhan. Seperti mana ini yang orang sakit kusta. Sebelum Tuhan tanya dia bagi tahu. Atau kalau kita sekarang nih, Tuhan Yesus, kalau engkau mau, engkau boleh pulihkan keluarga saya. Dan tugasan bahagian kita lakukan, bahagiannya Tuhan dia lakukan. Tuhan hanya tahu begitu. Atau Tuhan, saya tahu, saya mau. Kalau Tuhan mau, Tuhan boleh bagi saya pekerjaan. Walaupun sekarang ini ekonomi begitu teruk sekali, PKP demi PKP, dan banyak sudah kilang-kilang tutup, company tutup, sudah bankrupt. Tapi saya percaya Tuhan. Saya tahu Tuhan masih, Tuhan boleh carikan saya pekerjaan. Saya mendengar 2 hari semalam itu kesaksian orang, dia bekerja di Asia. Dan begitu banyak goreng, dan dia cakap dia bersyukur sampai sekarang ini dia tidak digoreng sotong. Kita tahu kan Asia memang company yang besar, tapi overhead dia saya tidak tahu berapa 1 bulan. Dan begitu penerbangan hanya contohnya ke Sabah 1 hari 1 kali penerbangannya ke Sabah, memang tidak boleh cover mereka punya overhead. Tetapi orang ini dia engineer kapal terbang, dia masih ada di situ lagi. Nah, dia bercakap bersyukur kepada Tuhan, memang Tuhan itu baik. Nah, ini Tuhan hanya mau dia, kau mau terus bekerja? Dia kata iya, dan dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Siapa yang hilang pekerjaan saat ini, Tuhan mau tanya kepada kita, maukah engkau bekerja? Kita hanya katakan iya, karena kita percaya seperti mana orang yang sakit kusta ini. Kalau Tuhan mau bagi saya kerja, apapun keadaan sekeliling, apapun ekonomi dunia, saya tetap ada kerja, dan pasti Tuhan akan menolong. Seperti juga dalam keluarga, walaupun keluarga saya kucar kacir, macam-macam lah istri saya ini begini, macam-macam lah suami saya ini begini, macam-macam lah anak ini begini, macam-macam kita punya alasan. Tuhan tidak mau tuh, tapi kita hanya mau tahu, kita hanya mau bagi tahu Tuhan, Tuhan, jika engkau mau, engkau boleh pulihkan keluarga saya. Begitu juga dengan kita di dalam masalah pelayanan. Kita masing-masing yang melayani, kita ada masalah kita masing-masing yang perlu kita harungi. Ada pergumulan kita masing-masing, kecil atau besar, tetap ada. Tetapi Tuhan, kita bagi tahu Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan boleh bagi saya jalan keluar daripada masalah ini. Kalau Tuhan mau, Tuhan boleh bagi saya kekuatan untuk saya mengharungi pergumulan ini, badai ini. Pasti Tuhan mau. Kita boleh dibuktikan di sini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya
menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga orang itu sembuh, tahir atau sembuh. Seketika itu juga, seketika itu juga kita pasti ada penyelesaian dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan atau hubungan sesama. Pasti ada, pasti ada. Maukah engkau mengampuni? Tuhan, beginilah Tuhan, tak boleh, ini orang beginilah, saya bila dalam waktu bekerja begini lagi, mana boleh Tuhan, nanti saya ampuni dia, begini lagi dia besok buat, nanti saya ampuni lagi, lusa dia buat lagi Tuhan, lebih baik janganlah Tuhan. Ini alasan kepada orang yang 38 tahun sakit lumpuh. Tetapi kalau alasan bagi orang yang sakit kusta, penuh dengan sakit kusta, kalau Tuhan mau saya berdamai dengan dia, Tuhan pasti akan bagi kekuatan. Walaupun saat ini saya sebagai manusia, saya tidak boleh mengampuni dia. Walaupun saat ini saya sebagai manusia, saya tidak boleh mengampuni istri saya, tidak boleh mengampuni suami saya. Tapi karena saya tahu Tuhan bagi saya kekuatan, saya mau Tuhan. Hanya itu kita punya jawaban. Ya Tuhan, saya mau. Tahu Tuhan, jika engkau mau, maknanya kita serahkan sepenuhnya masalah kita, pergumulan kita, segala-galanya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mau keluargamu dipulihkan, Tuhan mau engkau mendapat pekerjaan, Tuhan mau pelayananmu ada jalan penyelesaian. Tuhan mau setiap masalahmu dengan orang sekeliling, mungkin adik-beradik yang ada masalah, sebegini ada masalah begitu, dan adik-beradik tidak mau lagi tegur menegur. Kalau kamu mau, Tuhan mampu menolong untuk kamu, hubungan keluarga kamu dipulihkan. Kalau ekonomimu saat ini sangat merosot, merunduk, hanya bagi tahu Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau ekonomi saya dipulihkan, engkau pasti boleh. Dan saya percaya, saya sangat yakin percaya, sangat-sangat yakin percaya, Tuhan mampu menolongmu apapun masalah. Dan engkau yang sakit, semalam kami dengar ada orang, saudara kepada istri saya, anaknya positif dan sudah dihantar ke Saalam dan juga di Maid sana di Serdang. Dan bila balik, bila dites lagi balik, tiba-tiba negatif sudah balik. Nah, bapak dia betul-betul berdoa semalam, dan keluarga ini dalam pemulihan Tuhan, keluarga ini betul-betul mau ada kerinduan untuk mau mencari Tuhan. Dan mereka satu keluarga sudah ada mesbah keluarga, dan kami bagi tahu teruskan itu mesbah keluarga, mengampuni satu sama lain. Nah, karena sebagai ibu bapak kepada anak ini, mereka mau anak mereka disembuhkan, pasti boleh disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan hanya mau kita respon kepada dia, bukan memberi alasan kepada dia. Respon kita kepada Tuhan bukan alasan, kenapa begini, tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh sana, tak boleh sini, itu alasan kita. Tapi kalau respon kita, ya Tuhan saya mau, Tuhan pasti bagi kamu satu kemenangan yang luar biasa. Pasti kamu akan menang dalam masalahmu, dalam apapun pergumulanmu. Saya sangat yakin percaya, karena saya punya Tuhan dan kamu punya Tuhan. Tuhan itu satu, kita punya Tuhan sama. Kenapa kami boleh keluar daripada pergumulan, daripada ini apa semua masalah? Kenapa? Keluar daripada ketakutan saat ekonomi begini. Kenapa kami boleh keluar? Karena kami sembah Yesus. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan kamu yang sedang menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu juga pasti boleh. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Atau bagi Anda yang belum lagi mengenal Tuhan, Dia juga menolong engkau, karena engkau juga diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Dia tidak pernah katakan begini begitu, oh ini orang saja saya mau. Tidak. Tapi Dia mau menolong kita semua. Sama ada engkau yang sudah percaya Tuhan atau tidak. Dan engkau boleh terima Tuhan. Engkau boleh terima Tuhan bila-bila masa saja. Karena Tuhan itu begitu mengasihi Anda. Tuhan itu begitu mencintai Anda, mencintai keluargamu, mencintai pekerjaanmu, mencintai anak-anakmu, suamimu, istrimu, mencintai pelayananmu. Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang sanggup mati bagi anak-anaknya. Apalagi hanya ini yang begitu masalah kecil, sebenarnya Tuhan lebih besar. Sebesar manapun masalah kita, Tuhan kita lebih besar. Ingat itu. Sebesar manapun masalah kita, mungkin, macam Gunung Kinabalu lah masalah, Tuhan lebih besar daripada Gunung Kinabalu. Karena ingat itu, langit
adalah katanya. Bumi ini adalah tumpuan kakinya. Jadi apakah itu tidak besar daripada Gunung Kinabalu? Jadi sebesar manapun masalahmu saat ini, hanya bagi tahu Tuhan. Ambil contoh ini, ikut contoh ini. Ini ditulis dalam firman. Kenapa? Hanya sakit kusta tapi boleh ditulis dalam firman. Karena Tuhan mau mengajar kita seperti iman orang ini. Lukas 5:12-13. Kali lagi saya baca. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika Yesus melihat, ketika orang itu yang sakit kusta melihat Yesus, tersungkurlah ia. Menyerahkan, maknanya tersungkur, dia menyerahkan 100% masalahnya kepada Yesus. Dan dia langsung berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku atau menyembuhkan aku. Jika Tuhan mau, jika Yesus mau. Bukan, tengoklah macam mana lah Tuhan, boleh-bolehlah, tak bolehlah. Tapi dia berkata, jika Tuhan mau. Dan apa yang Yesus jawab kepada orang sakit kusta ini? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, dia hanya begini, tumpang tangan atau menjamah. Aku mau, kata Yesus. Yesus adakah Yesus sebagai tak bolehlah kau ni sudah ada sakit kusta, nanti tak bolehlah, nanti jangkit, nanti aku kena jangkit lagi, tak bolehlah, kata Yesus. Tidak ada satupun alasan Yesus. Yang Yesus jawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Hanya itu jawaban Yesus. Jadi apa yang Tuhan mau tuntut dari kita pada malam hari ini, katakan pada Yesus, Tuhan, aku mau masalahku diselesaikan. Amin. Tuhan, aku mau keluargaku dipulihkan. Tuhan, aku mau agar aku ada pekerjaan karena saya sudah hilang pekerjaan. Tuhan, aku ini itu semua pelayanan ini begitu. Tuhan, aku mau. Dan Tuhan, aku mau untuk engkau pakai. Tuhan, aku mau agar talenta yang kau berikan padaku akan berlipat kali ganda. Ingat itu. Kalau kita mau, sedangkan Tuhan sudah siapkan kesembuhan, Tuhan mau sebenarnya. Hanya respon kita, apakah kita mau atau tidak. Apakah kita katakan, iya Tuhan saya mau, atau alasan demi alasan, 1000 alasan, sehingga kita tidak boleh dipulihkan. Hari ini, satu yang Tuhan mau tuntut daripada kita. Atau sekali lagi Tuhan mau bertanya kepada kita, maukah engkau disembuhkan, dipulihkan keluarga, mendapat pekerjaan, pemulihan pelayananmu? Maukah engkau, kata Tuhan? Maukah engkau? Nah, hanya Tuhan mau. Jawaban daripada kita, daripada dasar hati kita, ya atau tidak. Kita tidak perlu lagi cakap banyak-banyak alasan. Tapi kita hanya jawab Tuhan, ya atau tidak. Saya sangat yakin percaya Tuhan boleh memulihkan engkau. Amin. Tuhan boleh menyembuhkan engkau. Tuhan boleh memulihkan keluargamu yang sudah pincang. Haleluya. Nah, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagu ini. Biar kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu ajaib, begitu luar biasa. Dia mengasihi kita semua. Mengasihi siapa-siapapun, Dia mengasihi. Nah, sebelum kami mendoakan Anda di luar sana, mari kita nyanyi lagu ini sekejap. Tenangkan pikiranmu, tenangkan hatimu. Renung balik, selama ini adakah engkau mau atau engkau hanya memberi alasan-alasan? Kalau selama ini, apa responmu kepada setiap firman Tuhan? Adakah engkau memberi alasan, tak bolehlah, inilah, itulah? Kalau selama ini begitu alasanmu, stop itu. Dan hanya jawab Tuhan, iya Tuhan saya mau keluarga saya dipulihkan. Iya Tuhan saya mau saya ada pekerjaan. Iya Tuhan saya mau mengampuni. Hanya ini mau Tuhan mau jawaban daripada kita. Tenangkan hatimu saat ini. Kalau engkau mau sembuh daripada kepahitan, engkau mau sembuh daripada luka hatimu, luka batinmu, katakan iya pada Yesus. Jawab, iya Tuhan, saya mau dipulihkan. Hanya itu jawabannya Tuhan mau daripada kita. Apakah respon kita saat ini pada Tuhan? Mari kita tenangkan pikiran kita, tenangkan hati kita dengan menyembah Tuhan, menyanyikan lagu ini. Haleluya. Tenang berada
pertolongan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nah saudara, lagu ini mengatakan hatiku tenang bila berada dekat dengan Tuhan. Mari kita tenangkan pikiran hati kita mendekat kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, mencarilah Tuhan, maka engkau akan mendapatnya. Dekatkan hidupmu kepada Tuhan saat ini. Dekatkan mindamu, pikiranmu, jasmanimu. Dekatkan kepada Tuhan. Biar rohanimu akan kembali menyala-nyala. Biar kasih Tuhan memikat hati kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan tenang walaupun apapun badai di sekeliling kita. Ya Tuhan. Seperti mana murid-murid Yesus bersama dengan Yesus di perahu. Murid-muridnya berteriak dan sampai mereka memarahi Yesus karena Yesus sedang tidur di buritan kapal di atas tilam. Kenapa engkau lagi masih boleh tidur, kata murid-murid Yesus. Begitu bercelaru pikiran murid-murid Yesus. Badai yang melanda, masalah yang melanda, mereka tidak tenang lagi, tapi Yesus tetap tenang. Nah, ketenangan hidup kita, saudara, anak-anak Tuhan, adalah bergantung kepada siapa kita bergantung, kepada siapa kita berserah, kepada siapa kita tersungkur. Kalau di dalam tangan Tuhan, kalau di dalam firman-Nya Tuhan, kalau di dalam tangannya Yesus, saya sangat yakin percaya, apapun badai yang melanda hidupmu saat ini, masalah, kamu akan tetap tenang. Karena Tuhan hanya mau kita tetap tenang di dalam Dia dan berkata, iya Tuhan, saya mau. Iya Tuhan, saya mau keluarga saya dipulihkan. Oh haleluya, mari kita nyanyi sekali lagi. Ikut tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara Yesus yang memelihara hidup kita, saudara. Pertolongan Yesus, pertolonganmu semua ajaib dalam hidup kita, semua ajaib dalam keluarga kita. Kita tidak pernah terpikir bagaimana Yesus menolong, tetapi Dia mampu, Dia tahu, Dia boleh menolong kita. Di saat Apapun masalah kita, mungkin kita sudah tidak sanggup, saudara. Kita sudah tidak mampu mengendali masalah kita, tetapi tangan Tuhan akan bekerja. Seperti mana seorang yang sakit kusta, dia menjamah orang yang sakit kusta, dan saat itu juga dia tahir, saat itu juga dia sembuh. Mari kita siapkan hati kita untuk dijamah Tuhan saat ini, dijamah Tuhan. Matamu kepada Tuhan, tujukan hatimu kepada Yesus, tujukan pribadimu kepada Yesus. Pertolongan. Mari anak-anak Tuhan yang ada di luar sana, sama ada Anda yang sedang bersama dengan kami atau yang akan menonton nanti. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa, saya mau mendoakan Anda. Siapkan hatimu untuk katakan ya. Siapkan hatimu untuk katakan iya Tuhan, saya mau. Saat saya siarkan firman ini, hanya jawab iya Tuhan, saya mau. Tidak perlu bagi alasan, tidak perlu lagi beri alasan kepada Tuhan. Tuhan tidak mau dengar semua itu. Yang Tuhan mau, yaitu iya atau tidak. Siapkan hatimu saat ini. Ini tergantung kepada Anda. Seperti mana orang yang
sudah 38 tahun lumpuh, atau orang yang penuh dengan kusta. Bergantung kepada Tuhan. Mereka serahkan pada Tuhan, khususnya yang sakit kusta ini. Dia langsung tidak bagi alasan. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan mau kita, jangan bagi alasan. Siapkan hatimu. Hanya katakan ya kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mau. Oh Yesus. Tuhan, ini tangan-tangan yang terangkat maupun hati mereka yang terangkat, yang saat ini mereka bersama-sama dengan kami, beribadah bersama dengan kami melalui media sosial ini, Facebook dan YouTube. Tuhan, saat ini Engkau sudah melihat seperti mana orang yang 38 tahun itu sudah terbaring lumpuh. Orang itu tidak perlu beritahu kepada Engkau ya Tuhan, apa masalah-masalah dia, kenapa ini, kenapa itu. Engkau sudah tahu. Dan begitu juga dengan anak-anak-Mu Tuhan saat ini, mereka yang sedang mengangkat tangan kepada Engkau. Engkau tahu masalah mereka ya Tuhan, Engkau sudah tahu. Nah, hari ini dengan kuasa dan otoritas dan firman ini saya siarkan, Tuhan mau bertanya kepada Anda saat ini, maukah Anda mendapat pekerjaan? Kalau iya, katakan iya. Yang kedua, maukah keluarga Anda dipulihkan, keluarga saudara atau saudari dipulihkan? Jawab kepada Tuhan. Kalau iya, kalau kamu mau dipulihkan, Anda jawab, iya Tuhan, saya mau. Maukah Engkau mengampuni orang yang bersalah kepada Engkau? Kalau Engkau mau mengampuni, katakan pada Tuhan, iya Tuhan, saya mau mengampuni. Nah, jika Engkau ada masalah keuangan saat ini, masa financialmu begitu teruk sekali, atau Engkau ada masalah yang begitu besar lah di dalam financial atau di dalam keuangan, dalam ekonomi yang begitu meruncingkan sekarang, dari segi manusia sangat meruncingkan. Nah, Tuhan mau bertanya kepada Anda saat ini, maukah Engkau keuanganmu, ekonomi dipulihkan Tuhan? Kalau Engkau mau, ya Tuhan, saya mau ekonomi saya dipulihkan. Jawab itu kalau Engkau mau ekonomi dipulihkan. Nah, Engkau yang saat ini Engkau ada masalah dengan keluargamu, Engkau adik-beradik yang saat ini Engkau ada masalah dan Engkau ada kepahitan. Nah, hari ini Tuhan bertanya kepada Anda, kepada saudara atau saudari, kepada ibu atau kepada bapak, maukah Engkau dipulihkan keluargamu, adik-beradik? Kalau Engkau mau, katakan, ya Tuhan, saya mau keluarga saya, adik-beradik dipulihkan. Jawab kepada Tuhan itu. Kalau Engkau mau keluargamu dipulihkan. Nah, Engkau yang ada masalah di dalam pelayanan, Tuhan tahu masalahmu dalam pelayanan ini saat ini. Nah, Tuhan mau bertanya kepada Anda, maukah Engkau Tuhan campur tangan dalam pelayananmu? Kalau Engkau mau, ya Tuhan, saya mau Engkau campur tangan dalam pelayanan saya. Jawab pada Tuhan itu. Kalau Engkau mau. Nah, saat ini yang terakhir, Engkau yang sedang sakit saat ini, sama ada yang terjangkit COVID-19, atau Engkau sakit cancer, atau apapun yang Engkau sakit saat ini sekarang, secara jasmani Engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, mungkin buah pinggangmu hari ini ada masalah, atau jantungmu ada masalah, atau apapun masalah kesehatanmu. Nah, hari ini Tuhan mau bertanya kepada Anda, maukah Engkau sembuh? Maukah Engkau sembuh? Maukah Engkau sembuh? Jawab kepada Tuhan. Kalau Engkau mau Engkau disembuhkan, ya Tuhan, saya mau. Seperti mana dalam firman tadi, ya Tuhan, jika Engkau mau sembuhkan saya, Engkau boleh. Nah, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau disembuhkan. Tuhan, saya mau disembuhkan. Jawab ini. Jawab kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Segala respon anak-anakmu ini Tuhan saat ini, saya siarkan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup mereka, dan jadilah jawaban Tuhan sesuai dengan imanmu, dengan pengakuanmu, dengan jawabanmu, responmu kepada Tuhan. Terjadilah apa yang kau respon kepada Tuhan tadi, itu yang akan terjadi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Jadi terjadilah firman Tuhan ini, kami klaim firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, di dalam nama Yesus. Terima jawaban daripada Tuhan, terima respon daripada Tuhan. Engkau tadi sudah berespon di Tuhan, maka engkau sekarang ini Tuhan mau merespon engkau dengan menjamah, karena engkau kata mau, dan Tuhan saat ini menjamah. Siapkan hatimu, buka hatimu saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Yesus. Terbukalah dalam nama Yesus. Tidak ada pintu yang ditutup manusia yang tidak boleh dibuka oleh Tuhan. Saat ini segala pergumulan masalahmu dibuka jalan keluar oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang tidak boleh disembuhkan Tuhan. 39 kali dia disembuhkan. Dan segala sakit penyakit ada di dalam kategori itu. Dan oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Karena engkau sudah menjawab tadi, ya Tuhan saya mau disembuhkan. Tidak mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan keluargamu. Tuhan mau, sebenarnya impian Tuhan adalah keluarga yang bahagia. Maka engkau sudah menjawab tadi, ya Tuhan saya mau keluarga saya dipulihkan. Maka hari ini dengan kuasa dan otoritas, dengan firman ini kami klaim, terjadilah kehendak Tuhan dalam hidup keluargamu, yaitu keluargamu atau kerinduan Tuhan pada keluargamu akan ada jalan penyelesaian dan akan bahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Setiap benteng-benteng iblis kami robohkan dalam nama Yesus. Amin. Kami robohkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima. Terima dalam nama Yesus. Oh haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjamah mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mendoakan bagi negara kami Malaysia ya Tuhan. Kami istiharkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ekonomi dipulihkan dalam nama Yesus. Amin. Politik kami dipulihkan dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap mereka yang menjadi wakil rakyat. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk memerintah negara ini, memimpin negara ini, dan menjadi wakil kepada rakyat masing-masing. Diberkatilah mereka. Tangan Tuhan menolong, menopang kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kami siarkan juga setiap jangkitan baru COVID-19 coronavirus di negara kami Malaysia, kami siarkan diputuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan tolong kami sebagai rakyat Malaysia Tuhan, jamah setiap hati kami agar kami mau mentaati SOP yang sudah disiapkan oleh kerajaan. Tolong kami Tuhan, hati yang keras-keras dilembutkan dalam nama Yesus. Amin. Kami yang degil dipulihkan. Kami akan mengikuti SOP dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi bagi negara kami. Ekonomi dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Yesus. Oh Bapa. Sebagai doa penutup kita, sebagai doa, mari kita nyanyi lagu ini. Kita bersyukur, kita terima kasih kepada Tuhan atas pemulihan Tuhan yang Tuhan lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Yesus, Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih ya Yesus. di dalam surga, Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar sebentar tadi Tuhan, yang menegur kami agar kami tidak berdolak dalih dan memperkatakan sesuatu yang tepat, apa yang seperti mana yang Kamu mau Tuhan.
saat ini Tuhan Yesus, kami mengubah pikiran kami. Amen. Dan Amen. kami mau katakan, ya Tuhan, kami mau disembuhkan oleh-Mu ya Tuhan. Kami mau keluarga kami dipulihkan. Kami mau Tuhan Yesus, agar kehendak-Mu dan rencana-Mu saja yang terjadi di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang singkat ini. Dan biar Tuhan Engkau terus memimpin kami di hari-hari yang akan mendatang ini Tuhan. Amin. Amin. Kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang di dalam kesedihan, Amin. lepaskan kami dari setiap beban yang mengikat kami, dan biar Engkau Tuhan Yesus menjadi Tuhan, menjadi penolong bagi kami semua. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus, dan saya lepaskan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu yang mengikuti live Facebook kami pada malam ini, bahkan yang akan mendengar nanti Tuhan. Biar Roh Kudus yang terus menyertai di dalam setiap pribadi kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus, nama-Mu terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih yang setia mengikuti kami. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau ada teman-teman yang kamu rasa perlu ikut, kamu boleh ajak mereka, share kepada mereka link atau share yang apa yang kami sudah share itu, yang live streaming itu, boleh inform teman-teman kita. Dan besok malam juga dari jam 8 begitu, kami ada hanya penyembahan lah di live begini juga besok malam 1 hingga 2 jam lah, tidak tahu apa yang Tuhan mau. Nah, dari jam 8 hanya penyembahan saja begitu, dan terimalah 1 jam atau 2 jam bergantung kepada apa kata Roh Kudus lah. Jadi kalau 2 jam kata 2 jam lah, kalau 1 jam 1 jam, tapi dalam 1 hingga 2 jam hanya menyembah saja. Jadi siapa yang besok tidak kemana-mana bolehlah bersama dengan kami menyembah. Kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas, walaupun hanya lewat media sosial, tetapi urapan yang kita dapat itu sama seperti mana kita semua satu di dalam gereja, satu dalam bangunan itu, sama saja, tidak ada beza, karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh waktu dan tempat. Oke, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat malam.